Yeay! Gimana nih kabarnya adik-adik? Pasti pada sehat semua ya. Kakak harap semuanya adik-adik tetap sehat ya. Meskipun kita nggak bisa ibadah di gereja, tetap kita harus menjalankan protokol kesehatan dengan di rumah aja, jaga kesehatan dan selalu beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, kakak punya satu lagu nih yang baru untuk kita semua. Kita mau nyanyi bareng-bareng ya. Yuk yuk. Yuk bangkit berdiri semua adik-adik. Sambil tepuk tangan ya. Gimana nih adik? Udah bisa belum lagunya? Kita mulai lagi ya dari awal. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah di tahun yang baru ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Engkaulah yang membimbing kami dalam ibadah ini supaya kami bisa mendapatkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Gimana nih lagunya tadi? Sudah pada semangat semua ya? Semuanya sudah terbakar semangatnya. Nah, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita mau nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Kita nyanyi bareng-bareng ya.
sama Tuhan karena kita sudah dilindungi selamat tahun 2020 ini. Yuk kita sama-sama memuji namanya ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat tahun baru semuanya. Nah sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari ini kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing, kami bisa beribadah, kami bisa bersekutu denganmu Tuhan di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di tahun yang baru ini kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa lebih dekat lagi denganmu dan bisa mendengarkan firman-Mu, supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, firman Tuhan pada hari ini terdapat dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Semuanya dibuka Alkitabnya ya. Meskipun di sini kakak nggak bisa lihat, tapi ingat ya, Tuhan melihat. Jadi, semuanya harus buka Alkitabnya dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama ya. Sudah dapat semuanya? Oke, kita baca sama-sama. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Hebel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain, dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang kesaksian para nabi-nabi kita terdahulu. Seperti ini contohnya ada dua ya, Hebel dan Kain. Hebel itu
percaya apa yang Tuhan firmankan dan dia mendapat berkat. Sama juga seperti tadi yang di ayat 5, itu juga nabi-nabi terdahulu yang percaya sama Tuhan, meskipun dia nggak lihat, dia nggak tahu itu bakalan terjadi apa yang akan terjadi setelah dia melakukan itu, dia tidak tahu, tapi dia hanya percaya kepada Tuhan dan tetap mendapatkan berkat. Nah, contoh-contoh lain yang paling adik-adik ingat apa? Misalnya Abraham yang harus membunuh anaknya, mengorbankan anaknya karena disuruh Tuhan ya. Apapun yang terjadi, padahal itu anaknya lama didapatkan sama dia, tapi dia tetap mau mengorbankan anaknya karena itu perintah Tuhan. Nah, sama seperti kita nih, anak-anak sekolah minggu. Kakak sekolah minggu selalu memberitahu apa yang baik dan apa yang tidak baik. Di tahun baru ini, nah buat kita orang Batak, pasti kemarin kita jam 12 malam kita beribadah bersama dengan keluarga dan memulai kehidupan yang baru kan. Jadi kalau misalnya sekarang di tahun yang baru ini, adik-adik juga harus bisa lebih berbuat baik dan percaya bahwa ketika Tuhan Yesus nanti datang kedua kali, kita sudah benar-benar dalam keadaan yang baik dan kita tidak akan ketakutan waktu Tuhan Yesus datang ke sini. Kita sudah melakukan yang terbaik, udah memberikan yang terbaik. Apa aja sih adik-adik sekolah minggu yang bisa lakukan? Pertama, bangun tidur, jangan lupa untuk berdoa. Mau tidur, jangan lupa untuk berdoa. Jangan lupa juga membaca Alkitab dan juga melakukan terutama itu hukum kasih, mencintai sesama manusia dan mencintai Tuhan. Dan kedua juga melakukan 10 perintah Allah. Nah, gampang kan? Adik-adik semuanya sudah tahu kan isi hukumnya itu. Nah, ketika kita percaya, padahal kita nggak tahu ya hukum itu dapat dari mana, yang katanya diambil dari Gunung Sinai, tapi kita juga nggak tahu Gunung Sinai itu bentuknya gimana. Apa benar waktu itu Musa naik ke sana untuk dapat 2 loh batu dan ada tulisannya 10 perintah Allah? Kita nggak tahu, tapi kita sebagai orang Kristen, kita harus percaya, dan kita akan percaya kalau misalnya kita percaya, kita akan beroleh hidup yang kekal. Kak, hidup yang kekal itu gimana sih Kak? Apa aku akan hidup sampai 100 tahun atau 200 tahun? Bukan, kita setelah meninggal nanti, kita akan beroleh kehidupan yang kekal, bahagia bersama Tuhan Yesus nanti di surga. Nah, itu aja ya cerita pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bahwa kita tetap harus percaya meskipun kita tidak dapat melihat. Kita tidak dapat melihat realita, kita tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi, tapi di dalam hati kita percaya bahwa semua yang terjadi, semua yang ada di Alkitab ini, kalau kita percaya, kita akan bisa mengerti bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita dan kita bisa akan memperoleh hidup yang kekal. Gitu ya. Nah, kakak mau memberitahukan lagi, di masa-masa pandemi ini, kakak sangat berharap di tahun baru ini juga segera pandemi ini berakhir supaya kita bisa berkumpul bersama-sama dan kita bisa mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Nah, tapi karena masih masa pandemi dan sekarang ini lebih berbahaya karena sudah semakin banyak angka positif yang sedang terjadi. Kakak harap adik-adik sekolah minggu semuanya masih mengikuti ibadah online di rumah aja ya, nggak perlu datang ke gereja. Karena usia adik-adik sekarang itu adalah usia yang rentan. Nah, meskipun kita tidak dapat bertatap muka, tapi kalau kita percaya, kita bisa akan mengerti firman Tuhan meskipun di rumah masing-masing. Oke, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami baru saja mendengarkan firman-Mu supaya kami bisa mengerti lagi Tuhan arti dari ajaran-ajaran-Mu dan kami bisa melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami setiap hari bisa percaya Tuhan kepada-Mu dan memperoleh hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di tahun yang baru ini, kami bisa masih dalam keadaan sehat, masih bisa berkumpul bersama keluarga dan masih bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan meskipun secara virtual atau di rumah saja dengan ibadah online. Terima kasih Tuhan, berkati kedua orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati teman-teman kami yang sedang dalam sakit penyakit. Kiranya Tuhan ampuni dosa-dosanya sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Nah, adik-adik waktunya persembahan nih. Jangan lupa disiapin persembahannya ya. Jangan lupa juga dilipat dengan rapi. Kita mau nyanyi lagu Yesus pokok. Pada tahu semua ya lagunya ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.